Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala Allah aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim. Nahnu insyaallah minasyahidin syakirin, alhamdulillah. Para alim ulama, guru-guru agama yang ulun muliakan, Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jamaah majlis Maulidur Rasul rahimakumullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini bisa hadir berkumpul bersilaturahim di langgar ini dengan niat mentakzim, mengagungkan. Jadi kita memperingati maulidnya Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan ini, pertama, ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Yang kedua, mudah-mudahan dari peringatan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini Pak Ais, sebenarnya ilmu yang bermanfaat itu erat kaitannya dengan si penerima, si pendengar, bukan si penyampai sebenarnya. Nah, menyampaikan ini syarat Pak. Tapi kalau tidak ada perubahan, kalau bahasa orang ini efek positif, tidak ada manfaatnya itu ilmu. Apa kurangnya Nabi menyampaikan kepada Abu Lahab? Nggak ada kurangnya. Yalah, lengkap tuh sampaikan Nabi, tapi nggak ada manfaatnya. Apa kurangnya Rasul menyampaikan kepada Abu Jahal? Levelnya Nabil, nggak ada manfaatnya. Ya, ilmu manfaat itu Pak, cirinya Imam Ghazali, satu, wa yazidu fi khaufika minallah. Kapan yang bermanfaat? Ketika semakin menambah rasa takut kita kepada Allah. Itu manfaat tak? Inilah. Silahkan tolak pengajian kemana kah? Silahkan guru pian siapa kah? Ya. Malam ini pengajian ke anu, malam ini pengajian ke anu, malam kena guru si anu. Silahkan ya. Ya, cuma sampai yang subuh, jangan siang. Nantilah. Nah, mana takutnya kepada Allah? Ya, belakang jam 2 hanya berikan subuh, kalanya kesiangan. Untuk apa? Ya, kira kan bean. Wa yazidu fi khaufika minallah, semakin bertambah takut kita kepada Allah. Kata Imam Ghazali, nafi' ilmunya, bermanfaat ilmunya.
Makanya kalau pengen kaji tasawuf, khauf itu di awal-awal dibicarakan, takut itu di awal-awal dibicarakan. Tidak akan terjadi kemaksiatan pada seorang ketika dalam dirinya ada takut kepada Allah. Ya. Apalagi ciri ilmu manfaat, wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika, semakin menambah dalam pengetahuan kita tentang kekurangan diri kita. Ilmu itu bermanfaat kayak ketika kita semakin paham kekurangan kita, semakin tahu aib kita. Itu manfaat ilmunya. Bukan aib orang lain, enggak. Apa aja Nabi? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung sekali kata Rasul, orang yang sibuk memikirkan aib dirinya, lupa aib orang lain. Tenang untung dah. Itu orang empat ilmunya. Ketika dia sibuk memikirkan aib dirinya, dia lupa aib orang lain, dan dia akan jadi baik. Tapi ketika orang sibuk memikirkan aib orang lain, dia tidak akan pernah jadi baik. Kenapa? Dia sudah merasa dirinya baik. Itu bedanya. Jadi mudah-mudahan walaupun kadar banyak, ada ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan. Salawat dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan salawat salam yang kita baca menjadi syafaat nantinya untuk kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majlis rahimakumullah yang dirahmati Allah. Suruh anunya dudukan doanya terus tomat. Adalah abahnya situlah. Bapak saudara-saudara rahimakumullah, memperingati Maulidnya Rasul, ya, kita ingin mengenal Rasulullah. Siapa yang paling kenal dengan Rasul? Siapa? Yuk, siapa kira-kira yang paling kenal dengan Rasul? Menurut ente siapa? Yang paling kenal dengan Rasul siapa? Siapa? Allah. You're right, Allah. Yang paling kenal dengan Rasul itu Allah. Allah ya, bukan orang lain. Kenapa? Allah pencipta Rasul. Allah tahu persis tentang Rasulullah. Maka kemudian informasi yang paling akurat lah bahasa orang ini tentang Rasul itu datang dari siapa? Dari Allah. Itu informasi yang paling lengkap tentang Rasul itu tentu dari Allah. Ya, coba kita banyak belajar tentang orang-orang besar di dunia ini. Orang-orang hebat, orang-orang harat. Tidak ada manusia besar di muka bumi ini melebihi kebesaran Rasul SAW. Kenapa? Namanya disebutkan sebelum kelahirannya, 600 tahun sebelum lahirnya, waktu kelahirannya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang menyampaikan? Isa alaihissalam. Wa idh qala Isa ibn Maryam li bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kalau pengen menyambat maulid itu artinya waktu kelahiran. Mun pengen menyambat maulud itu artinya bayi yang dilahirkan. Salah bahasa itu. Ya, salah bahasa dua itu. Dua toja. Mulut kedada. Bamulutannya itu datang makannya tak. Mulut tuh makan aja tak. Yang ada maulid dan maulud. Maulid artinya waktu kelahiran.
600 tahun sebelum lahirnya. Waktu kelahirannya sudah disebutkan. Wa ya'ti, nanti akan datang. Mim ba'di, setelah aku tuh waktu tuh. Setelah aku tuh waktu namanya. Yalah. Enggak ada manusia sebesar itu. Enggak ada manusia seagung itu. Pengen pelajari orang-orang besar di muka bumi ini. Pernahkah ada orang yang namanya disebutkan sebelum kelahirannya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Itulah Rasulullah. Ya. Pernahlah ada orang kemudian dengan kebesarannya menjadi jaminan tidak akan turun ada bencana? Enggak ada, Pak. Tidak ada manusia sebesar apapun di muka bumi ini keagungannya melebihi Rasulullah. Kenapa? Allah menjamin tidak akan ada turun bencana. Allah menjamin tidak akan ada azab bagi umatnya sementara Rasul berada di tengah mereka. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan azab mereka anta fihim, sementara engkau, kata Allah, berada di tengah-tengah mereka. Pengen pelajari sejarah para nabi, pelajari sejarah para rasul. Semua nabi-nabi yang dulu menyaksikan umatnya diazab Allah. Pelajari aja kalau ada percaya. Pernah nggak turun bala bencana ketika Rasul hidup di Mekah? Pernah nggak? Apakah orang-orang Mekah baik? Jadi siapa baik? Bahkan Rasul mau dibunuh, tiap hari disakiti. Bukan lo lawang-lawang tuh, tahi unta di mukanya tuh. Hah? Jadi siapa baik? Pernah nggak turun bala? Nggak pernah, Pak. Pernah nggak turun bencana? Nggak pernah. Wa anta fihim, kamu berada di tengah mereka. Nyalah, nggak ada tuh manusia menjadi jaminan. Ya, lanjutan ayatnya apa, Pak? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan azab mereka bencana, musibah, bala, wa hum yastaghfirun, kalau mereka senantiasa istighfar kepada Allah. Jadi Pak Ai, kalau ada bencana, kalau ada bala di satu daerah, berarti persentasi maksiat itu lebih besar daripada istighfar. Ini jaminan Allah dalam Al-Quran. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan azab mereka di muka bumi ini. Kaum ini azabnya apa? Bencana, musibah, bala, itu azab di muka bumi ini. Kalau di akhirat itu nanti neraka. Wa hum yastaghfirun, kalau mereka senantiasa istighfar. Nah, istighfar tentu kaitannya dengan taubat. Ya, sebab kalau cuma istighfar tanpa taubat nggak ada artinya. Yalah, Pak, nggak ada artinya, Pak. Sebab kalau cuma istighfar tanpa ada taubat, apa kata Rasul? Taubatul kadzdzabin fi atrafi lisani. Taubatnya para pendusta itu, Pak, hendaknya di mana? Di ujung lidahnya. Nah, apa tuh? Ucapan astagfirullahal azim. Jadi kalau ada orang astagfirullahal azim tidak bertobat, tobat apa, Pak? Tobat itu, Pak, perubahan sikap. Tobat astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Sekarang tobatnya mana? Kalau dia cuma astagfirullahalazim nggak ada perubahan, itu bukan taubat, Pak. Itu hanya mengucapkan istighfar. Istighfar itu salah satu dari zikir. Ujarpian subhanallah itu zikir, Pak. Narannya tasbih. Ujarpian alhamdulillah itu zikir juga, narannya tahmid. Ujarpian la ilaha illallah itu zikir juga, narannya tahlil. Ujarpian Allahu akbar itu zikir juga, narannya takbir. Lalu jawaban astagfirullahalazim zikir, narannya istighfar. Sudahkah bertobat? Belum tentu. Kenapa? Tobat itu perubahan sikap. Atadruna manitaib, kata Rasul. Tahukah kamu siapa orang yang bertobat? Apa kata sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul mengetahui. Coba cirinya, Pak. Man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi kemudian dia tidak mau nuntut ilmu, apa kata Rasul? Laisa bitaibin, belum lagi dia bertobat.
belum lagi dia menjadi orang bertobat. Karena bagaimana Pak? Karena kesalahan kita Pak terbanyak karena kita kada tahu. Pelajari itu, pelajari supaya jangan tersalah lagi. Belajar orang bertobat, tapi kada untuk ilmu, belum lagi bertobat. Wa man taba wa lam yazid fil ibadah falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi dia tidak menambah ibadahnya, belum lagi dia bertobat. Kenapa gerang dah? Tutupi ujian Nabi kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan agar kesalahan itu bisa dihapuskan. Wadbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi kemudian dia tidak merubah cara berdandannya, tidak merubah cara berpakaiannya, falaysa bitaibin, belum lagi dia bertobat, kata Rasul. Tutup auratnya, tutup auratnya. Aurat kita lakian di mana? Di mana Pak Haji? Aurat kita lakian. Menurut pian di mana? Toilet lah. Antara pusat dan lutut. Pusatnya tutup, lututnya tutup. Aurat kita lakiannya nyaman. Kadang-kadang aurat bibinian terus seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Aurat kita lalakian dari pusat sampai lintuhut, tutup pusatnya sampai lintuhutnya tutup. Jangan lagi besar handap, dosa besar. Nah, aurat itu masuk dosa besar. Nah, bertobat tapi masih aurat kelihatan, tidak bisa. Siapa yang bertobat, kata Rasul, dia tidak merubah cara berpakaiannya, belum dia bertobat. Main bola, bulu tangkis, basket, napa kalau olahraga tuh hukum awalnya itu mubah, boleh aja. Tapi ketika dia main bola, ketika dia main basket, ketika dia main bulu tangkis, auratnya kelihatan, haram tuh hukumnya. Haram tuh hukumnya. Lakian sama lakian tetap hukumnya haram, kena aurat terlihat. Jangan sepele Pak, aurat tuh dosa besar. Dia tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Jangan sepele. Ya. Besar Pak aurat itu. Dosanya dosa ganal, karena disuruh wajib ditutup dalam Al-Qur'an. Binian, ibu-ibu, tutup aurat Pak. Karena itu identitas kita orang Islam. Islam itu punya identitas tersendiri. Cara berpakaiannya. Ya, dan itu contohkan Nabi. Itu contohkan Nabi. Nah, ada nak aneh Pak. Tahu aneh apa lah? Sebelum haji, sebelum naik haji, tutup auratnya bagus benar. Bagus benar, rapi sekali. Tapi imbah datang haji, sekalinya buka aurat kemana-mana. Di mana tuh Pak? Tahu lebih lah. Bibinian dah, babulang. Mau babulang ulun dah apa? Bibinian tuh babulang. Babulas dah. Oke? Understand? Lehernya kelihatan. Gulunya kelihatan bajai. Tahu orang lah. Tahu nih kan tahun guru mana kan? Jadi ulun salah. Tahu nih aja ya. Leher perempuan itu aurat. Dulu sebelum naik haji bagus dia pakai jilbab. Tapi setelah pulang haji dia buka aurat. Aneh sekali itu. Pengen pelajari manasik haji. Pelajari manasik haji. Di mana andaknya haji mabrur? Tahu pengen andaknya lah. Setelah pulang haji. Bukan ketika pelaksanaan haji. Ulun tiap tahun pelajari manasik haji di Albalangan dah. Tiap tahun. Yang ulun tekankan di mana? Manasik fit tasawuf. Kalau manasik fit fikih itu 5 hari aja Pak. Cuma ini kita jarang ulas itu. Apa makna melepas baju biasa? Pelajari itu. Pelajari. Apa maknanya berputar di sekitar Ka'bah? Bukan cuma tawaf yang itu aja, enggak. Itu cuma 5 hari pengen pakai. 9, 10, 11, 12, 13 selesai. Haji itu adalah seminggu aja. Pulang dari haji, apakah dia tetap tawaf? Itu penting. Pulang dari haji, apakah dia tetap limpah jumrah? Itu penting. Dan itu tanda dia mabrur.
Mulai haji buka aurat. Bayangkan tuh. Menunggu 20 tahun naik haji. Menunggu 30 tahun naik haji. Mohon maaf. Ya, adat itu tidak bisa jadi hukum kalau bertentangan dengan hukum. Kalau pengen pelajari usul fikih, al-adatul muhakkamah, adat bisa jadi hukum. Kapan? Ketika adat tidak bertolak belakang dengan hukum. Bebulang bibinan itu adat, Pak. Adat itu tidak bisa jadi hukum, nggak bisa jadi hukum kalau bertentangan dengan syariat. Nah, sekarang sikapi, ayo pakai bulang ayo bibinan tuh. Ayo tapi tutup lehernya, tutup gulunya, kena gulu. Terus sepakat ulama seberataan bahwa nengintuk aurat. Bila keluar rumah tutup lehernya, kena alih kada. Inilah tuh supaya hajinya mabrur, jangan mardut hajinya. Lawas nunggu larangnya, bayarnya larang, nunggunya lawas. Tapi ternyata sampai itu hasilnya kesian dah. Ya. Baik. Sekarang memperingati Maulidur Rasul. Ya. Itu satu bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Tujuannya apa kira? Tujuannya agar kita menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah. Uswah hasanah tahu Pak? Contoh suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa rakyat Indonesia ini krisis figur kepemimpinan, orang Islam nggak pernah krisis, Pak. Orang Islam tidak pernah krisis figur kepemimpinan. Kenapa? Figurnya jelas. Siapa kira? Rasulullah. Nggak usah cari ngalih-ngalih, pian mau nggak jadi apa? Rasul sudah mencontohkan dah. Mulailah halus sampai tuha. Nah jadi ini para mau baca caleg nih. Banyak gambar-gambar lo lihat dah. Yalah, silahkan. Tapi ketika jadi pemimpin, latih ketika Rasul jadi pemimpin. Udah ada, kerangka politiknya udah ada, Pak. Makanya ketika Rasul wafat, kenapa Rasul tidak menunjuk penggantinya? Karena sudah kerangka politiknya udah Rasul bangun. Siapapun jadi pemimpin silakan, tapi dia harus jujur. Ya loh, Pak. Tuh kerangka politik ngarannya tuh udah dibangun oleh Nabi. Makanya Rasul kada menunjuk, kenapa aku meninggal apa saat enggak. Rasul sudah bangun kerangka politik Islam. Sekarang siapa yang ingin berpolitik? Tiru uswahnya Hasanah Rasul. Mau jadi pedagang, silahkan. Mau berbisnis, silahkan. Rasul bisnis dia berdagang. Tapi Rasul jujur dalam berdagang. Hati-hati, munpian berbisnis apa saja yang sifatnya ada transaksi di dalamnya, hati-hati. Kenapa? Rentan dengan penipuan. Berdagang tuh Pak, bisnis. Mulai halus sampai dagang kenal itu bisnis. Iyalah. Rentan penipuan, wailul lil mutaffifin, itu ayatnya tuh. Ya, pian bertoko di rumah pian dah, bila pian duduk serangan sekong tuh ada anak iblis di situ. Bila pian berdua duduk laki bini berdua tuh anak iblisnya, ada khusus Pak anak iblisnya, zalanbur narannya, khusus menggoda si penjual. Apa godaannya Pak? Satu, mengurangi takaran. Dua, mengurangi ukuran. Tiga, mengurangi timbangan. Itu mutawifin dah. Tambahannya apa? Madhis syir'i, memuji-muji barang yang tidak sesuai kualitas. Tambahannya apa lah? Sumpah palsu. Tambahannya tuh. Kawalah seini tawar nah. Wah kada kawa. Hanyaran datang orang dari menawar. Ojar, mana ada orang datang? Banyak ada sama itu. Ada itu. Hati-hati. Rasul itu uswah hasanah dalam bidang apa aja, Bian? Silahkan. Ya. Oke. Bentuk cinta kepada Nabi adalah mengikuti Nabi. Ya. Kita mencintai Allah, cinta kepada Allah itu Pak
melalui tangga cinta kepada Rasul. Kita kadang-kala cinta kepada Allah tanpa mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, ujar Allah dalam Quran nih, hai Muhammad katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Hah? Apa itu kalimatnya? Itu ada Quran mah mutlak kebenarannya. Kita tidak akan bisa mencintai Allah tanpa mencintai Rasul. Cinta kepada Rasul syaratnya apa? Terapkanlah, mengikuti sunnahnya Rasul. Ini ada nih di bulan Maulid nih, hadisnya populer benar, dan kita senang mana hati mendengar hadis nih. Apa lagi hadisnya lah? Man ahya sunnati, apa aja? Apa Made? Man ahya sunnati, oh you're right, fakat ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini hadisnya populer pada bulan ini. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Koma, siapa yang mencintai aku, dia akan bersamaku dalam surga. Itulah, senang mana kita hadis nih, senang mana hadis nih. Ya, tapi yang sebenarnya sadari, nah harus kita sadari, cinta itu perlu bukti. Itu penting tak? Pak, ulangi, cinta itu perlu bukti. Bila ada cinta pandir aja, cinta pandir aja, kayak contarannya gombal. Tolak gombal lah. Tolak apa? Bila gombal itu ujung-ujungnya PHP, telah PHP lah. Hei, you, tolak PHP. Masa anak muda nggak tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Cinta itu perlu bukti, Pak. Nggak bisa banyak pandir, cinta itu perlu bukti. Nah, sekarang kita buktikan. Kita akan kaji hadis ini. Betulkah hadis itu sedahsyat yang kita senangi, yang kita sukai, ataukah mungkin hadis ini sedahsyat yang kita takuti? Oke, man ahya sunnati faqad ahabbani. Ya, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku. Kalau kami di pondok Pak belajar man ahya sunnati, ini syarat ngarannya Pak. Syarat. Faqad ahabbani, ini jawab syarat. Syarat itu tidak boleh tidak Pak, harus ada. Sebab jawab syarat tidak akan muncul kalau syaratnya tidak dikerjakan. Mencintai Rasul itu syaratnya apa? Menghidupkan sunnahnya Rasul. Ya kah? Karena memang itu, siapa yang menghidupkan sunnahku, ini syarat apa? Berarti dia mencintai aku. Ya kah? Oke, coba kita kaji. Sunnah itu terbagi dua Pak. Ada sunnah dalam pengertian fikih, ada sunnah dalam pengertian hadis. Bedanya apa? Sunnah dalam pengertian fikih itu salah satu hukum. Jadi dalam fikih itu 5 produk hukumnya. Penggodokannya Pak dalam usul fikih, lalu muncul hukum dalam fikih. 5. Wajib, haram, lanjut tangan. Makruh, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Oke, 5 Pak. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Sunnah satu diantaranya. Apa yang sunnah dah? Apa yang sunnah itu pengertiannya? Kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Oke, itu pengertian sunnah Pak. Kita menyebut sunat. Lamun digawi bapahala, mun kada digawi kada berdosa. Oke, itu sunnah dalam pengertian fikih Pak. Lalu ada sunnah dalam pengertian hadis. Nah apa tuh? Rutinitas, kebiasaan yang Rasul kerjakan. Rasul rutin menggawi. Ya, tiap hari kerjakan sidin. Kebiasaan sidin, ini sunnah dalam hadis. Itu sunnahnya Nabi jar. Kenapa? Karena Rasul rutin menggawi. Itu sunnahnya Rasul aja. Kenapa? Karena Rasul rutin mengerjakan itu. Lah, oke. Rasul Pak kada pernah kada sembayang duha.
sembahyang duha itu rutin digawi Nabi, rutin sih dan kada pernah kada sembahyang duha. Berarti duha ini sunnah Nabi dalam pengertian hadis. Rakaatnya baik rata-rata 8. Kada usah kan kita 8, 2 aja Nabi. Kenapa 2? Ini nah, ini persendian baik nih. Ini tangan dihanyar, tangan dihanyar, belum batis, belum apa lagi. Nah, ya. Tiap hari kata Rasul persendian tubuh kamu itu harus kamu sedekahi. Cukup 2 rakaat duha yang kamu kerjakan, maka persendian tubuh kamu terpenuhi sedekahnya. Ada orang menggawe ini bah hadisnya sampai ke tuha sidin, kada apa awak sidin. Kita walau lagi tuha sudah peringkutan dah, pinggang lah sakit napa kah? Persendian kita tidak disedekahi. 2 rakaat salat duha yang kamu kerjakan kata Rasul terpenuhi sedekah persendian tubuh kamu tiap hari. 2 rakaat ya. Tiap hari Rasul salat duha, enggak pernah enggak salat duha. Berarti ini antara apa? Sunnah dalam pengertian hadis. Oke? Lalu salat duha ini masuk ke dalam fikih. Oke? Apa hukumnya, Pak? Salat duha itu apa hukumnya dalam fikih? Apa? Salat duha itu apa hukumnya dalam fikih? Sunat hukumnya. Yalah. Apa tadi? Lamun digawi, mun kada digawi, contoh sebeteng. Pak Haji, Rasul tidak pernah tidak salat malam. Sulusil akhir lain. Coba, sepertiga malam terakhir Rasul selalu bangun. Salat malam dikerjakan tiap malam, tidak pernah Rasul tidak salat malam. Rasul baik ada sama laman. Beribadah enggak? Kapan? Sepertiga malam terakhir aja Rasul bangun. Rasul biasa guring sih den. Rasul kadang menyuruh kita sembahyang malam kada. Sulusul lail akhir sepertiga malam terakhir Rasul bangun jam 2 lah, jam 2, jam 3, jam 4 lah. Rasul salat malam, kita menyembah tahajud terserah aja, qiyamul lail terserah aja. Nih. Cobian, apa janji Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah janjikan posisi terhormat, Allah janjikan kedudukan mulia. Coba, wa minal laili, di antara malam itu fatahajjat, bertahajudlah kamu, nafilatan, hukumnya sunat. Sembahyang tahajud yang merupakan sunnahnya Nabi nih Pak, masuk ke dalam fikih. Oke, apa hukumnya Pak? Apa hukumnya? Sunat. Kada wajib tahajud itu sunat. Ya kah? Dapat dari sunat tadi? Mun ku gawi, mun aku kada menggawi. Ini 2 aja contohnya Pak, hanya 2 contohnya. Kita rancak kada sembahyang duha. Kenapa tolah? Kita yang kedua tuh kita ambil mun aku kada sembahyang duha, aku kada berdosa. Mun aku kada sembahyang tahajud, aku kada berdosa. Ya Pak, ya Pak. Kita kada ambil yang pertama, kalau aku kerjakan duha, saya berpahala. Enggak. Kalau aku tidak salat duha, aku tidak berdosa. Coba lihat. Sunnah Nabi Pak, yang di dalam hadis tadi masuk Pak ke dalam fikih, semuanya hukumnya sunat Pak. Semuanya hukumnya sunat, cari aja Pian. Rasul tidak pernah tidak salat witir. Witir itu tiap malam Pak ada. Tiap malam. Nang di bulan Ramadan tuh tarawih ya. Kalau witir tiap malam. Salat witir itu salat malam terakhir kata Rasul. La salata ba'dal witri. Nggak ada. Apa hukumnya? Sunat witir dah. Jarang-jarang kita ngerjakan witir. Pak, kita mengambil fikih Pak. Ya. Kan jangan percaya. Kita mengambil fikih Pak, tidak mengambil hadis.
Kenapa? Sunnah dalam pengertian hadis itu Pak, ketika masuk ke dalam fikih semuanya hukumnya sunat Pak. Kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu pengertian sunat menurut kita tuh, sunnah itu. Nah, akhirnya apa? Sunnah itu jarang kita gawi karena hukumnya sunat. Ya kan ada kira-kira. Kalau mendusta, kalau mendusta, kan belajar protes. Kalau mendusta, kenapa? Kita mengambil mun aku kadang menggawi, aku kadang berdosa. Di situ kita mandaknya. Sehingga ketika kita tidak baca Quran dalam sehari, kan ada Bapak padahal Rasul ada ukuran-ukuran bacaan Qurannya sehari. Harus ada sehari baca Quran. Kita kan ada Bapak. Kenapa? Karena mun aku kadang baca Quran, aku kadang berdosa. Ya kan? Apa hadisnya tadi? Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Ini kayak apa nih hadisnya nih? Bukti cintanya ada tak? Cinta itu perlu bukti. Mungkin ada bukti apa tadi? Gombal Pak? Gombal Pak. Bukti cinta itu penting Pak. Penting bukti cinta itu. Kalau bukti cinta nggak ada, itu keramput bahasa orang mentaya, keramput nara, merayu nara, gombal nara. Coba hadis ini Pak pian pahami kemudian dengan mafhum mukhalafah naranya. Mafhum mukhalafah itu pemahaman terbalik. Ulama menggunakan mafhum mukhalafah untuk memahami hadis. Ulama menggunakan mafhum mukhalafah untuk tafsir. Boleh. Mafhum mukhalafah itu pemahaman terbalik, balik ke hadisnya, dipahami. Ya. Umpamanya gini, ada kalimat Al-Qur'an, wala taqullahuma uffin, kepada kedua orang tua kamu itu janganlah kau katakan uffin. Pian nih. Tolong bahasanya lah, coba balik. Berarti aku ini dokuitan harus ucapannya ramah. Tolong kan? Itu terbalik naranya. Berarti aku dokuitan nih harus ucapannya lembut. Berarti aku dokuitan nih harus ucapannya tutur katanya beradab. Itu Pak pemahaman terbaliknya. Oke. Yuk. Tadi hadisnya Pak, siapa nang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Pian balik Pak hadisnya ya Pak. Pak pian balik hadisnya. Siapa yang bisa? Coba bantu. Yuk. Coba balik hadisnya. Hadisnya begini, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Coba balik Pak hadisnya ya Pak. Siapa yang tidak menghidupkan sunnahku berarti dia, you're right. Itu naranya Pak mafhum mukhalafah. Sekali lagi, cinta itu kata ulama perlu bukti. Mana buktinya? Itu penting. Hadis ini Pak yang ngeri sekali, ngeri luar biasa. Kita selama ini kan sanang hadis nih, siapa menghidupkan sunnahku maka dia mencintai aku. Mana buktinya? Itu penting. Ketika tidak ada bukti, pian balik. Siapa yang tidak menghidupkan sunnahku berarti dia tidak mencintai aku. Tenarannya Pak mafhum mukhalafah. Pian lanjutkan hadisnya. Siapa yang tidak mencintai aku berarti dia tidak akan bersamaku dalam, ngeri Pak, ngeri Pak, luar biasa hadisnya. Kenapa? Cinta perlu bukti. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu bukti. Ikuti aku, kata Rasul. Nah, oke. Ibadah itu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah itu Pak ada yang standar, ada di atas standar. Ibadah tadi mendekatkan diri kepada Allah. Allah muncul kata pendekatan, ya kah? So mendengarlah. Dari kata pendekatan muncul istilah PDKT. Pernah dengar PDKT nggak? Oke. Saya nanya kamu sekali lagi. Ada A dan B nih, oke? PDKT dengan C. A dan B ini cowok, C ini cewek. A PDKT ke C dengan pendekatan standar rata-rata. B PDKT ke C dengan pendekatan di atas standar rata-rata. Kira-kira C jatuh cinta sama siapa? Cerdas kamu. Pak, C akan jatuh cinta kepada B Pak. Allah jatuh cinta kepada kita Pak, bukan karena kita kerjakan yang fardu, enggak Pak. Kenapa? Standar sama. Aku jipian mendekati Allah dengan 5 kali salat. Kenapa jipian?
Jadi orang lain apa? Aku gen. Aku jipian mendekati Allah dengan puasa sebulan penuh Ramadan, apa jadi orang? Aku gan. Aku gan jawabannya Pak. Lu bacakan hadisnya. Wa ma yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba yang senantiasa mendekati aku dengan yang sunat sehingga aku mencintainya. Dengan yang sunat Pak, bukan dengan yang fardu. Kenapa? Karena yang fardu tuh Pak standar rata-rata sama, nggak beda. Cari tuan guru siapa paling besar di sini? Tahun nih pian berapa kali sembahyang wajib? 5 insiden sama dua pian. Tahun nih nggak percaya. Mana membedakan kita dengan mereka? Dinang sunat. Lo sering sampaikan sunat itu hukumnya di bawah yang fardu. Lo ulangi, sunat itu hukumnya di bawah yang fardu. Tapi sunat itu mengangkat posisi yang lebih tinggi daripada orang lain. Ulang ulangi, sunat itu memang hukumnya di bawah yang fardu, tapi sunat itu mengangkat posisi yang lebih tinggi daripada orang lain. Mana ayatnya? Inna akramakum indallahi atqa. Kalimatnya apa? Atqa, bukan takwa, atqa, ismu tafdil. Inna akramakum indallah, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Siapa sekarang? Orang yang lebih takwa, lebih takwanya Pak. Takwa itu standar Pak. Takwa itu standar. Bahwa kita sholat 5 kali saat itu standar Pak. Enggak benar. Tapi samakah pian yang sembahyang zuhur 4 rakaat dengan kawan pian yang sembahyang zuhur 8? Beda Pak. Kenapa 8 Pak? Kenapa jadi 8? Qabliyahnya sidin 2, ba'dahnya sidin 2, sama 2 pian lah. Enggak, kan pian kamalannya menghitung. Udah mau sama. Pian nyaman guring tengah malam. Kawan pian di sebelah rumah jam 2 bangun tahajud sama 2 pian lah. Ujar siapa sama kayaknya mana? Jadi siapa sama? Nggak bisa Pak. Di sunat itulah membedakan kita dengan orang lain. Ngat, disitulah sunnah Nabi, disitulah bukti cintanya Nabi. Ya, Rasul, pian nih udah dijamin Allah masuk surga. Jadi sahabat nih, Rasul Pak sembahyang malamnya sampai bengkak kakinya. Taram nama bahasa hadisnya, sampai bengkak kakinya. Pian nih Rasulullah sudah dijamin Allah masuk surga. Pian nih Rasulullah dijamin Allah tidak ada dosa. Ingat, maksum itu cuma Rasulullah, nggak ada orang lain. Buka surah Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah jamin enggak ada dosa. Siapa tuh? Rasulullah. Pian Rasulullah sudah dijamin Allah enggak ada dosa. Pian Rasulullah sudah dijamin Allah masuk surga. Mai pian ibadah kayak apa? Apa aja Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin dikatakan Allah hamba yang pandai bersyukur? Pak, syukur tertinggi kita kepada Allah ketika kita tingkatkan ibadah kepadanya. Nah, di mana andaknya? Di sunnah. Mencintai Nabi adalah menjalankan sunnahnya. Sunnah adalah kebiasaan-kebiasaan yang Rasul kerjakan. Imbah sembahyang Rasul baca ini, imbah sembahyang Rasul baca ini. Hadisnya sahih itu Pak. Bikuli duburi minas sholah, tiap kali Rasul imbas sembahyang Rasul baca ini. Lalu oleh ulama di format bacaan itu muncul kayak kita wirid. Jangan pengen sepelekan. Hadis-hadisnya sahih bahwa Rasul imbas sembahyang sini baca ayat kursi. Ada hadisnya. Lalu di format oleh ulama dikumpulkan. Rasul imbas sembahyang selalu baca yang 3 itu. Ada alhamdulillah, ada subhanallah, Allahu akbar. Ada hadisnya Pak. Diformat oleh ulama, lalu jadi wirid tuh. Itu jangan ke sepele Pak, itu hadis sahih. Pian ini sembahyang boleh. Mana sunnah nabinya? Tuh. Mun aku kadang baca wirid, aku kadang berdosa. Di situ tandanya. Padahal disitulah bukti cinta kita kepada Rasul. Ya kan? Tuh. Ulun biasa bicara bapandit tuh nyaring. Ulun bisa baca rubu, ulun bisa berlucu. Jadi mohon maaf kalau ulun pengen mengundang Allah hendak menang lucu, ulun bisa berlucu. Ya, saya berlucu itu mohon maaf nih, hadis sahih Rasul menyebutkan la'anallah. 3 kali Rasul menyebutkan Allah melaknat orang yang berbicara, kemudian pembicaraannya dengan orang lain agar orang lain tertawa. Dilaknat kalimatnya. Ulun aneh tuh kalau ada penceramah bolu lucu tuh aneh tuh. Kenapa? Lawak itu, ngelawak itu hadisnya ada. Apalagi dalam masjid
Baca kitab-kitab kita. Apalagi kemudian diselingi dengan baca rubu, aneh luar biasa tuh. Apa nggak pernah membaca tuh? Ya, aneh luar biasa tuh Pak. Kalau baca rubu dilanggar, sedikit, aneh luar biasa tuh. Ngelawak aja oleh Nabi dilarang. Pian pelajari metodologi dakwah Nabi, tidak pernah langsung menggunakan metode itu. Ya, nah, jadi mana melawak mau lucu tuh di luar sana tuh, jangan dalam masjid. Ya, kenapa? Karena dilaknat oleh Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah majelis rahimakumullah. Sekali lagi, Maulidur Rasul, ya, itu Pak, bagaimana kita membuktikan cinta kepada Rasul. Pertama tadi itu menghidupkan sunnahnya. Yang kedua, memperbanyak baca salawat kepada Rasul. Kata Samarkandi Pak, nggak ada ibadah yang lebih dahsyat daripada baca salawat. Kalau Allah perintahkan salat, Allah turunkan ayat. Puasa, Allah sampaikan perintah itu. Zakat, Allah sampaikan perintah itu. Haji, Allah sampaikan perintah itu. Tapi ketika perintah salawat, apa aja Allah aja? Innallaha wa malaikatahu. Allah mulai dulu. Allah dulu mulai. Tuh, Anda tahu je Samarkandi bagaimana dahsyatnya salawat itu. Innallaha, Allah dulu, wa malaikatahu. Ya, malaikat yusalluna 'alan nabi. Hanya perintah aja ke kita. Ayyuhalladzina amanu. Hanya kita bayar tiga. Ketika Allah perintahkan salat, Allah perintahkan kita. Puasa, Allah perintahkan kita. Zakat, Allah perintahkan kita. Haji, Allah perintahkan kita. Tapi ketika Allah merintahkan salawat, apa aja Allah? Innallaha, Allah dulu, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hanya kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dua perintahnya Pak. Dalam ayat dua perintahnya. Sallu wasallimu. Dua perintahnya Pak. Jadi kalau pian baca salawat, Allahumma sholli wa sallim, perintahnya dua Pak. Kalau pian dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti pian menjalankan satu perintah aja. Kada lengkap dah. Lo ulangi, ya ayyuhalladzina amanu shollu, sebuting alaihi wa sallimu, dua perintahnya. Bersalawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Dua Pak perintahnya. Jadi kayak apa yang bagus? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau sapanya panjang, yang penting sempurna. Mungkin panjang salawatnya, tapi kada ada salamnya. Sementara perintahnya dua Bang tuh. Kita mengikuti perintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu, bersalawatlah kamu alaihi, atasnya nya Rasul, wasallimu, dan ucapkanlah salam. Iyalah, ayatnya sampai itu bunyinya sallu alaihi wasallimu. Kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasul, yang mudah-mudahan ya itu menjadi bukti cinta kita juga. Nyaji Nabi, siapa yang menyintai seseorang, dia akan sering menyebut namanya. Ya, paling akhir, ya, sekali lagi, cinta kita kepada Rasul itu harus bukti konkret, bukan ucapan. Ya, harus dijadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Kalau itu yang kita lakukan, ya, Rasul akan menjamin kita bersama beliau. Rasulullah, kapan kiamat? Ada orang bertanya kepada Rasul. Ketika itu Rasul sudah mengangkat takbir salat. Rasul salat, selesai salat, Rasul balik. Mana orang bertanya kapan kiamat? Saya Rasulullah. Apa kata Rasul? Apa yang kamu siapkan? Apa yang sudah kamu siapkan? Tahun kiamat apa kan siapnya? Bahasa kita itu ada. Demi Allah ya, ulun tidak banyak ibadah salatnya. Ya, pahala salatnya nggak banyak Rasulullah. Pahala puasanya juga banyak. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kata Ibnu Abbas, bah,
tidak pernah aku melihat sahabat sebahagia seperti sebahagianya sahabat ketika mendengar Rasul mengatakan, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Nah, jadi penting siapa yang menjadi idola kamu itu penting, karena kamu akan bersamanya nanti di akhirat. Kalau idola kamu masuk neraka gimana? Hati-hati tuh. Maka idola kita itu penting. Pikirkan siapa. Jangan nonton Korea terus idolanya Korea sembahyangnya kada. Mohon maaf, idolanya artis Korea sembahyangnya kada. Itu idolakanlah. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasul. Kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Hati-hati tuh. Jangan sepele. Ada susah. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sesuatu yang diidolakan itu dicintai, Pak. Bayangnya adanya, intolah jadi idola lah. Aneh itu orang Islam. Ada idola yang baik, itu yang diidolakan, itu yang diikuti, itu yang kita sunnahkan. Ya. Jemaah majelis rahimakumullah. Akhir, ya. Cinta itu 3 buktinya. Kata Rasul, sidqu mahabbati fi salasati asya. Cinta sejati itu pian bisa lihat dalam 3 hal. 1, ayyahtara ridha habibi, ayyahtara kalama habibi ala kalami ghairihi. Dia lebih suka memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Nah, sekarang kekasih kita tuh Allah melalui Rasulullah. Pilih ucapan Rasul. Mun Rasul kerjakan, gawe. Mun Rasul tinggalkan, dah, jangan gawe. 1. Yang kedua, wa yakhtara ridha wa yakhtara mujalasata ma'a habibi ala mujalasata ma'a ghairi. Dia lebih suka duduk dengan kekasihnya daripada duduk dengan orang lain. Sekarang duduk di halaqah-halaqah zikir, duduk di majlis-majlis ilmu, itu duduk bersama kekasihnya tuh, nyatu Rasulullah, Pak. Ya, yang paling akhir, cinta itu kata Rasul, ayyaktara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih suka memilih keredaan kekasihnya daripada keredaan orang lain. Reda itu sanang, katuju, suka. Punya bila Allah suka, bila Rasulullah suka, itu yang kita gawi. Itu bukti cinta tuh, Pak. Ya. Makanya Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah. Asa Allah sanang, anaknya disembelih, asa Allah sanang. Tuh sampai ke atas situ tuh. Ya, makanya haji itu, Pak, kita menapaki makam Ibrahim, jurang. Makam tuh kedudukan. Umpen soal naik haji umrah, makam Ibrahim mana? Lain makam kuburan lain itu. Lain kuburan loh, Pak. Nah, itu ada intinya tuh. Kenapa disebut makam Ibrahim? Posisi seperti Ibrahim yang dicari. Ya, begitu cintanya kepada Allah, anaknya disembelih, Pak. Itulah bukti cinta. Asal Allah redha. Ya, dan kata ulama, ketika Allah mencintai seseorang, Allah tidak akan menyakiti kekasihnya. Disembelihlah anaknya lah. Enggak. Itu buktinya. Pemerintahnya memang sembelih, tapi enggak mungkin Allah menyakiti kekasihnya. Tetap. Ini yang bisa saya sampaikan. Makasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Kada banyak yang bisa memberikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Mohon maaf kalau ada ucapan salah hilaf tentu dari ulun. Ulun mohon maaf, minta ridha, minta halal dengan sampean seberataan. Mudah-mudahan menjadi barakah untuk kita semua. Ulun akhiri dengan wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.